away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan saya Nurhaliza Irman di video part 6. Di sini saya akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, langsung saja di pembahasannya. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perbankan syariah. Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai inisiatif strategis. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa inisiatif tersebut yang diuraikan lebih lanjut. Yang pertama, regulasi dan kerangka hukum yang sportif. BI telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Hal ini meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, standarisasi produk dan layanan, serta pengawasan yang efektif, regulasi yang jelas dan terukur memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong kepercayaan dan investasi di sektor ini. Contohnya, BI aktif memperbaharui aturan terkait produk keuangan syariah, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan pasar global. Contohnya, penerbitan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang Bank Umum Syariah yang mengatur secara detail operasional dan tata kelola bank syariah termasuk persyaratan modal, manajemen risiko, dan pengawasan. BI ini secara berkala direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar. Di sini ada tips aplikasi. Dalam penulisan laporan atau makalah, setiap poin regulasi yang dibahas perlu disertai dengan referensi sumber hukum yang relevan, misalnya nomor PBI tahun penerbitan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. BI menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, BI aktif mendukung mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional perbankan syariah dan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Ketersediaan tenaga profesional yang kompeten dan infrastruktur yang handal merupakan kunci keberhasilan pengembangan sektor ini. Contohnya, BI bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikat bagi tenaga profesional perbankan syariah, mulai dari tingkat dasar hingga manajemen puncak.
BI juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Di sini juga ada tips aplikasi untuk memperkuat argumen data kuantiti seperti jumlah tenaga profesional yang lebih teridentifikasi atau jumlah bank syariah yang lebih menerapkan teknologi digital dapat ditambah. 3. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. BI secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah, manfaat produk perbankan syariah, dan cara mengakses layanan tersebut. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah. Contohnya, BI menyelenggarakan berbagai program edukasi dan sosialisasi melalui seminar Farscope dan kampanye publik. BI juga bekerja sama dengan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat luas. Di sini juga ada tips aplikasi dalam penulisan. Sebutkan beberapa contoh program edukasi yang telah dilakukan BI dan dampaknya terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Data statistik mengenai peningkatan jumlah nasabah yang perbankan syariah dapat memperkuat argumennya. Yang keempat, promosi dan pengembangan produk dan layanan inovatif. BI mendorong inovatif dalam produk dan layanan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. BI juga memberikan insentif dan dukungan bagi bank syariah untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif sehingga dapat menarik minat masyarakat dan investor. Inovasi produk menjadi kunci daya saing perbankan syariah di tengah persaingan yang semakin ketat. BI juga memberikan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang berbasis teknologi digital seperti mobile banking dan internet banking syariah. BI juga mendorong pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan sektor real seperti pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Tips aplikasi produk dan layanan inovatif yang telah dikembangkan oleh Bank Syariah dengan dukungan BI juga 5. Kerjasama internasional dan penguatan jaringan global. BI secara aktif menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan pelaku industri perbankan syariah di negara lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan pengetahuan. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan syariah di dunia dan menarik investasi asing di sektor ini. BI juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional tentang perbankan syariah dan menjalin kerjasama dengan otoritas moneter negara lain. BI juga mendorong Bank Syariah Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Adapun kerjasama internasional yang telah dilakukan BI dan dampaknya terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia Bank Indonesia telah dan terus berupaya mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai inisiatif strategis. Keberhasilan ini membutuhkan kerjasama dan komitmen komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keuangan yang kuat. Perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks,
Kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai ketantangan global. Seiring dengan semakin eratnya ketergantungan antara negara, penguatan posisi global suatu negara tidak hanya bergantung pada kemampuannya dalam menjalin kerjasama yang strategis dan saling menguntungkan. Indonesia sebagai negara yang penduduknya terbesar keempat di dunia dan memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, memiliki peran penting dalam mendorong kerjasama internasional dan memperkuat posisi globalnya. Yang pertama, kerjasama internasional pentingnya kolaborasi antara negara. Kerjasama internasional merupakan proses interaksi dengan kolaborasi antara negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama kerjasama internasional adalah menyelesaikan masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Seperti perubahan iklim, kemiskinan dalam berbagai bentuk, mulai dari perjanjian bilateral hingga organisasi internasional. Manfaat kerjasama internasional. Solusi bersama untuk masalah global. Kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk berbagai sumber daya, keahlian, dan teknologi untuk mengatasi masalah global yang lebih kompleks. Contohnya, kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim melalui Perjanjian Paris, atau kerjasama dalam memerangi pandemi COVID-19 melalui WHO. Peningkatkan kesejahteraan. Kerjasama internasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Contohnya, kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara berkembang. Meningkatkan stabilitas dan keamanan global. Kerjasama internasional dapat membantu menjaga stabilitas dan keamanan global dengan mencegah konflik, menangani terorisme, dan mempromosikan perdamaian. Contohnya, PBB berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia uh, melalui misi penjagaan perdamaian dan penyelesaian konflik. Penguatan diplomasi dan hubungan antar negara. Kerjasama internasional dapat memperkuat diplomasi dan hubungan antara negara melalui dialog, negosiasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Contohnya, kerjasama internasional dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara. Tantangan dalam kerjasama internasional. Perbedaan penting nasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan konflik dalam proses kerjasama internasional. Contohnya, perbedaan kepentingan dalam perdagangan internasional dapat menyebabkan perang dagang. Ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara dapat menyebabkan dominasi oleh negara-negara yang lain yang lebih kuat yang dapat merugikan negara-negara yang lebih lemah. Contohnya, dominasi negara-negara maju dan organisasi internasional dapat mengabaikan kepentingan negara-negara ketidakseimbangan kekuatan. Kurangnya kepercayaan transparansi. Transparansi antara negara dapat menghambat proses kerjasama internasional. Contohnya, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan di organisasi internasional dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik. Menguatkan posisi global. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sumber daya alam, dan budaya. Untuk memanfaatkan potensi tersebut dan memperkuat posisi globalnya, Indonesia perlu aktif dalam kerjasama internasional. Strategi penguatan posisi global Indonesia. Peningkatan diplomasi dan hubungan bilateral. Indonesia perlu meningkatkan diplomasi dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan negara-negara mitra strategis.
Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan perjanjian kerjasama. Peningkatan peran dalam organisasi internasional. Indonesia perlu meningkatkan peran dan kontribusi dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan WHO. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi anggota aktif, mengajukan inisiatif, dan memegang posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Meningkatkan keterlibatan dalam kerjasama regional. Indonesia perlu meningkatkan keterlibatan dalam kerjasama regional seperti ASEAN dan Forum Ekonomi Asia Timur atau VEAST. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan integrasi ekonomi regional, menjalin kerjasama dalam bidang keamanan, dan mempromosikan budaya dan pariwisata regional. Pengembangan diplomasi publik. Indonesia perlu mengembangkan diplomasi publik untuk mempromosikan citra positif negara di mata dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, program pertukaran budaya, dan promosi pariwisata. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Indonesia juga aktif dalam mempromosikan integrasi ekonomi regional dan kerjasama dalam bidang sosial budaya. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia juga aktif dalam program pengembangan PBB, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Peran Indonesia dalam WTO. Indonesia merupakan anggota WTO dan memiliki peran penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil. Indonesia juga aktif dalam negosiasi perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan. Perlu teman-teman tahu ada tantangan dan peluang dalam penguatan posisi global Indonesia. Tantangan persaingan global, yaitu persaingan global semakin ketat, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Indonesia perlu meningkatkan daya saing untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ketidakpastian global seperti konflik terorisme dan perubahan iklim. Mengancamkan keamanan dan stabilitas dunia. Indonesia perlu berperan aktif dalam mengatasi ketidakstabilan global untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan kesenjangan digital dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Indonesia perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk tidak tertinggal dalam persaingan. Teman-teman juga tahu ada peluang peningkatan ekonomi global. Meningkatkan ekonomi global yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Perkembangan teknologi dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Meningkatkan kerjasama internasional dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan akses ke sumber daya, keahlian, dan teknologi. Perlu teman-teman tunggu kesimpulan. Perlu teman-teman tahu bahwa ada kesimpulan dari tadi penjelasan yang saya jelaskan bahwa kerjasama internasional dapat menguatkan posisi global merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Indonesia perlu meningkatkan lagi diplomasi, memperkuatkan lagi peran dalam organisasi internasional, dan meningkatkan lagi keterlibatan dalam kerjasama regional. Dan juga mengembangkan diplomasi publik untuk memperkuat posisi globalnya dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar yang membangun dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Rekomendasi dari saya, meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia dapat meningkatkan melalui pelatihan pendidikan dan pengembangan profesionalisme diplomat. Meningkatkan koordinasi antara lembaga. Indonesia perlu meningkatkan lagi koordinasi antara lembaga untuk pemerintah dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya di video part 6. Teman-teman jangan bosan ya, dan tunggu
video saya di part 7. Dadah!